Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengawali pertemuan ini saya ingin menyampaikan pertanyaan. Siapakah Sayyidul Al-Malaikah atau tuannya malaikat? Lalu kita menjawab Jibril alaihi salam. Lalu siapakah Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi? Kita akan menjawab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan yang lain, ayu asyharul hurum? Bulan apakah yang menjadi bulan mulia di antara 12 bulan? Kita akan menjawab Syahrul Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pertanyaan yang lain, malam lail yang paling mulia, malam apakah itu? Kita akan menjawab malam Lailatul Qadar. Apabila pertanyaannya kepada tempat apakah yang paling mulia, Sayyidul Makan, kita akan menjawab Al-Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah adalah menjadi tempat yang paling mulia. Dan pertanyaan yang lain, yang terakhir adalah siapakah umat yang paling mulia? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang dimaksud dengan itu kita akan menjawab adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman semuanya, benang merah kesimpulan dari pertanyaan itu adalah kesemuanya itu bersangkutan dengan Al-Quranul Karim. Jibril, beliau menyampaikan wahyu, langsung ia menjadi Sayyidul Malaikah. Muhammad, beliau menerima wahyu, beliau langsung menjadi Sayyidul Anbiya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling utama dan malamnya malam Lailatul Qadar dikarenakan diturunkannya Al-Quran. Al-Makkah Al-Mukarramah Al-Madinah Al-Munawwarah menjadi makan yang paling mulia, tempat yang paling mulia dikarenakan tempat diturunkannya Al-Quran. Dan umat yang paling mulia adalah umat Rasulullah, dikarenakan umat inilah umat kita atau kitalah menjadi umat yang di sana diamanahkan untuk bisa mengemban Al-Quran Karim. Lalu teman-teman semuanya, bagaimanakah apabila Al-Quran berada di dalam hati-hati kita? Bagaimanakah apabila Al-Quran berada di dalam sekolah-sekolah kita, berada di dalam perjalanan kita, berada di dalam rumah-rumah kita, berada di dalam pertemanan kita? Maka tentu hakul yakin sebagaimana yang telah Allah berikan kepada yang telah kita dengarkan pertanyaan tadi, tentu semuanya itu akan menjadi mulia. Masya Allah, Allahu Akbar, inilah Al-Quran Karim. Maka dengan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Quran sebagai untuk wasilah menguatkan akidah para sahabat muda, yaitu salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali radhiyallahu an, dan Zubair bin Awam. Mereka adalah sahabat-sahabat muda yang ditanamkan Al-Quran di dalam hati mereka sehingga mereka menjadi pejuang-pejuang Islam. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud yang ketika bermusyawarah para sahabat bahwasanya orang Quraisy harus dengarkan Al-Quran, maka Abdullah bin Mas'ud mengangkat jari, akulah. Para sahabat mengkhawatirkan, kau badanmu, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak. Dan dengan beraninya beliau membacakan di depan para orang-orang Quraisy sehingga beliau dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Begitupun Ali radhiyallahu an, ia rela menjadikan posisi Rasulullah yang akan dibunuh oleh orang Quraisy, lalu Ali rela menjadikan posisi Rasulullah. Allahu Akbar. Dan Abdullah Zubair bin Awam, ia rela disiksa oleh keluarganya dikarenakan memperjuangkan agama Islam, dikarenakan memperjuangkan Islam di dalam hatinya, sehingga mereka semuanya menjadi sahabat yang mulia disebabkan dengan Al-Quranul Karim. Maka teman-teman semuanya, generasi Al-Quran adalah generasi yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran diyakini, dipercayai, dibaca, dihafal, juga dipahami dan diamalkan. Itulah yang dinamai dalam kehidupan generasi Rabbani, generasi Qur'ani yang dirindukan oleh umat ini. Maka teman-teman semuanya,
apabila kita masih ada sebagian yang galau dikarenakan status WhatsApp, dikarenakan bullying dan lain sebagainya, maka itu adalah jauh sekali daripada harapan umat ini untuk bisa mencetak generasi Rabbani. Lihatlah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama besar, salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i, beliau menghafal usia dalam 7 tahun. Kemudian Imam At-Tabari, beliau menghafal dalam usia 7 tahun. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menghafal Quran usia 8 tahun. Kemudian Ibnu Katsir, beliau menghafal Quran dalam usia 8 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal Quran dalam usia 15 tahun. Kemudian Ibnu At-Taimiyah, beliau menghafal Quran dalam usia belasan tahun. Imam Malik, beliau menghafal dalam usia masih belia. Kemudian Imam An-Nawawi, beliau menghafal Quran dalam usia masih belum balik. Itulah ulama-ulama kita terdahulu yang dikenal dan kita amalkan dan kita pelajari ilmunya. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pondasi di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam, dinul Islam. Maka teman-teman semuanya, bagaimanakah apabila Al-Quran dipelajari oleh generasi-generasi muda sekarang, sebagaimana generasi-generasi muda yang terdahulu, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali radhiyallahu anhu, dan Zubair bin Awam. Maka teman-teman Al-Quran, maka teman-teman semuanya, apabila kita ingin mulia di dalam kehidupan ini, tentu kunci utama adalah Al-Quranul Karim. Dan kalaulah kita ingin berbicara secara luas untuk bisa menjadikan generasi yang Qurani, generasi yang Rabbani, maka kunci utamanya adalah Al-Quran Karim. Sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, Al-Quran adalah pondasi menjadi orang yang mulia dan menjadikan umat ini umat yang Rabbani, yang Qurani. Jangan sampai dengan hal-hal sepele kita menjadi sedih. Jangan sampai dengan hal-hal yang tidak sepantasnya kita harus bersedih, namun dikarenakan jauhnya kita dengan Al-Quran, sehingga hal-hal yang kecil menjadi beban berat dalam kehidupan kita. Maka generasi Qurani, generasi Rabbani ditunggu oleh umat ini, dan mudah-mudahan kita semualah yang menjadi salah satu daripada generasi Qurani itu. Semoga pertemuan yang singkat ini memberikan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.